Semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini, saya bersama tim akan mempresentasikan tugas kelompok ketiga dari mata kuliah Bahasa Indonesia terkait karya ilmiah yang berjudul Analisis Efektivitas Backup dan Recovery Data pada Layanan Cloud untuk Pemulihan dari Serangan Ransomware. Anggota kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada Mas Abdul Rohman, kemudian Mas Beri Wiratama, kemudian ada Mas Rizky Wahyudasi Tepu, dan saya sendiri, Ruli Hermawan, dan selanjutnya ada Mbak Sofia Awiliyah. Abstrak dari penelitian ini adalah mengkaji efektivitas AWS Cloud Backup dalam pemulihan data setelah serangan ransomware, yang menjadi ancaman signifikan bagi organisasi. Riset gap terletak pada kurangnya evaluasi tentang kecepatan pemulihan dan tingkat keamanan AWS Cloud Backup menghadapi serangan ransomware canggih. Metode penelitian meliputi pengumpulan data, analisis, eksperimen, dan evaluasi hasil melalui simulasi serangan ransomware pada dataset di AWS Cloud Backup. Hasil menunjukkan sektor layanan kesehatan menjadi target utama dengan 17% serangan global dan implementasi strategi backup dan disaster recovery seperti yang diterapkan oleh Unilever terbukti efektif meminimalkan downtime dan memastikan operasional cepat setelah serangan. Kesimpulan dari penelitian menegaskan bahwa solusi backup dan recovery yang efektif adalah kunci menghadapi serangan ransomware. Saran diberikan agar organisasi mengadopsi solusi backup dan disaster recovery yang andal, serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan perlindungan data secara optimal. Kata kunci dari karya ilmiah ini adalah ransomware, AWS Cloud Backup, backup dan recovery, pemulihan data, keamanan data, dan disaster recovery. Baik, kita lanjutkan. Untuk analisis efektivitas backup dan recovery data, ya, di mana em, backup dan recovery ini dilakukan pada layanan cloud untuk memudahkan pemulihan pada server tentunya dari serangan ransomware. Baik, ransomware sendiri itu adalah jenis malware yang dirancang untuk mengenkripsi data pada komputer dan jaringan korban. Tentunya data tersebut ketika sudah terkena ransomware tidak dapat diakses kembali. Data tersebut sudah terenkripsi dan attacker atau pelaku ransomware pasti akan menuntut pembayaran atau tebusan dari korban tentunya untuk mendapatkan dekripsi dari key yang mengenkripsi data tersebut. Serangan ransomware sendiri itu dapat mengganggu operasi bisnis, menyebabkan kerugian finansial tentunya yang signifikan dan merusak reputasi organisasi yang terdampak. Bagaimana cara ransomware bisa terinfeksi terhadap data atau server kita? Normalnya attacker akan mengirim malware gitu ya melalui email atau hal lain yang di mana seseorang di dalam yang berotoritas di dalam server itu menerima malware tersebut, entah itu dari yang tadi saya sebutkan adalah email atau sebuah link gitu ya, atau dari sebuah website. Itu dapat terjadi. Lalu setelah malware tersebut didapatkan, gitu ya, malware biasanya harus tereksekusi dulu. Biasanya malware tersebut terdownload dari internet sehingga tersimpan di dalam local disk. Ketika malware tersebut sudah tersimpan, maka malware tersebut dapat melakukan encrypt eh, ketika malware tersebut tereksekusi oleh em, baik yang menerima attack tersebut atau
siapapun yang berotoritas di dalam hak akses. Sehingga ketika seseorang melakukan eksekusi dari malware tersebut, maka file-file akan terenkrit dan data-data tidak dapat diakses. Yang dimana ketika melakukan pengaksesan kembali em, dari data tersebut, attacker akan meminta eh, beberapa imbalan untuk dapat eh, membuka kembali file yang telah terenkrit. Dengan kata lain adalah ini eh, bisa pemerasan. Nah, strategi eh, dalam analisa efektivitas ini yaitu adalah menggunakan Amazon Web Service, di mana Amazon Web Service mempunyai fitur cloud backup. Cloud backup tentunya dapat memitigasi terhadap ransomware di mana data selalu terbackup dengan eh, dengan dengan skema dan tentunya mm, dari schedule yang pasti. Tentunya untuk melakukan hal backup tersebut belum tentu menghindari dari eh, ransomware, tetapi itu untuk mengamankan data kita dari eh, tentunya ransomware tersebut. Dari data tersebut, kita bisa merestore data tersebut ketika kita mengalami encryption pada data yang aktual. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Jadi dalam penelitian ini kami sebagai penulis akan menggunakan pendekatan metode ilmiah yang eh, terdiri dari beberapa langkah utama untuk menganalisis efektivitas solusi yang ditawarkan oleh AWS Cloud Backup dalam apa ya, pemulihan serangan ransomware. Metode ini mencakup dari apa ya, beberapa hal. Yang pertama adalah identifikasi masalah, di mana di sini kita mencari masalah yang ingin diselesaikan. Ya, di mana kita mendapat kesimpulan bahwa masalah ini yang ingin diselesaikan, yang ditemukan adalah yaitu efektivitas solusi backup recovery yang ditawarkan oleh AWS Cloud Backup dan dalam menghadapi serangan ransomware. Kemudian ada tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini kita mengevaluasi kinerja, kecepatan, dan tingkat keamanan yang ditawarkan oleh AWS Cloud Backup. Kemudian dari hipotesis ke penelitian, jadi kita hipotesisnya adalah WS Cloud Backup ini menyediakan solusi yang efektif untuk pemulihan data setelah serangan ransomware dengan waktu pemulihan yang cepat dan tingkat keamanan yang tinggi. Berikutnya ada eh, metode terkait metode penelitian. Itu ada desain penelitian, di mana di sini ada beberapa poin utama, yaitu jenis penelitiannya sendiri. Kita menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dan untuk sampelnya kita mengidentifikasi sampel data yang akan digunakan dalam eksperimen, termasuk dataset yang disimpan dan diuji pada AWS Cloud Backup. Kemudian untuk variabel penelitiannya ada di mana ada dua ya, penelitian independen, eh, yaitu solusi AWS Cloud Backup. Kemudian variabel dependennya itu waktu pemulihan, kinerja sistem, dan tingkat keamanan data setelah serangan ransomware. Kemudian metode pengumpulan datanya itu, hal ini kita mencoba untuk melakukan monitoring log AWS-nya untuk mengumpulkan data tentang backup dan recovery-nya. Kemudian untuk eksperimen eh, yang dilakukan terkait eksperimen itu adalah simulasi serangan ransomware, di mana pada tahap ini kita akan melakukan simulasi serangan ransomware pada dataset yang disimpan di AWS ya, yang disimpan di AWS Cloud Backup, dan kemudian melakukan pengujian
kemampuan pemulihannya. Kemudian terkait prosedur backup dan recovery, pada tahap ini kita melakukan standar backup yang menggunakan cloud backup untuk termasuk pengaturan backup otomatis, enkripsi data, dan pemulihan resources. Maksudnya pemulihan bencana. Kemudian pengukuran kinerja. Untuk di tahap ini kita melakukan pengukuran waktu pemulihan kinerja sistem selama proses recovery dan tingkat keberhasilannya dalam melakukan pemulihan data. Kemudian ada analisis data di mana di sini ada 2 poin, yaitu statistik deskriptif. Nah, statistik ini digunakan untuk menggambarkan hasil eksperimen, termasuk waktu pemulihan rata-rata, kinerja sistem, dan tingkat keberhasilan pemulihan. Kemudian ada analisis inferensialnya. Di sini dilakukan uji statistik yang dilakukan menguji hipotesis yang telah ditemukan, misalnya uji T atau ANOVA, untuk membandingkan efektivitas solusi backup recovery. Yang terakhir adalah evaluasi dan interpretasi hasil. Setelah melakukan hal-hal yang di atas ya, kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi dan interpretasi hasilnya, di mana yang pertama adalah evaluasi kinerja. Kita melakukan evaluasi terhadap AWS Cloud Backup berdasarkan hasil eksperimen dan analisis data. Kemudian interpretasi temuan. Dari hasil evaluasi kinerja dan eksperimen, kita coba melakukan interpretasi ya dari hasil penelitian itu, apakah hipotesis yang kita sudah sebutkan di awal ya bisa diterima atau tidak. Dan yang terakhir, rekomendasi. Di rekomendasi ini kita memberikan rekomendasi bagi organisasi AWS itu sendiri, spesifik ke AWS Cloud Backup untuk melindungi dan memulihkan data dari serangan ransomware apabila ternyata ada hal-hal yang kurang gitu. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 29 juta kasus serangan cyber yang diblokir. Kaspersky menemukan serangan ransomware terhadap seluruh komputer di dunia pada periode tersebut mencapai 193 juta kasus. Kemudian, Rick Recon, sebuah perusahaan keamanan cyber di bawah Mastercard, melakukan studi terhadap 1.000 kasus serangan ransomware destruktif yang diumumkan di seluruh dunia selama periode Januari 2016 hingga November 2022. Hasilnya adalah layanan kesehatan merupakan instansi yang paling banyak mengalami serangan, yaitu sebanyak 17%. Kemudian disusul oleh jasa pendidikan sebanyak 15,4%, pemerintahan lokal 11,4%, manufaktur sebanyak 9,9%, jasa profesional sebanyak 6,2%, perangkat lunak 3,9%, jasa keuangan 3,5%, retail 3,4%, media 2,9%, dan terakhir utilitas sebanyak 2,8%. Oke, dengan banyaknya kasus serangan cyber yang terjadi, tentu akan menimbulkan kelumpuhan terhadap operasional dari sistem elektronik dari perusahaan ataupun instansi terkait, sehingga diperlukan sebuah solusi yang efektif untuk memitigasi terjadinya kemungkinan serangan di masa mendatang. Untuk itu, backup dan disaster recovery ini adalah 2 komponen penting dalam memastikan setiap penyelenggaraan sistem elektronik dapat memulihkan sistem dan data elektronik serta melanjutkan operasional layanannya dengan cepat setelah mengalami gangguan atau kegagalan sistem ataupun bencana alam. Nah, kedua strategi ini akan bekerja sama untuk meminimalkan downtime, kemudian mengurangi kerugian, dan memastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik dapat kembali beroperasi dengan cepat dan efisien setelah gangguan. Implementasinya, apabila efektif, akan membantu setiap penyelenggara sistem elektronik memenuhi regulasi terkait pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik dan keberlangsungan layanan operasional publik.
Contoh penerapan dari backup dan disaster recovery ini ada pada salah satu perusahaan FMCG yang ada hampir di seluruh dunia, yaitu Unilever. Jadi, pada awalnya Unilever menggunakan pusat data lokal untuk hosting properti web yang memiliki proses dan teknologi yang berbeda. Mereka tentunya memerlukan sebuah standarisasi operasional untuk marketing proses yang lebih cepat. Kemudian, untuk mengoptimalkan model bisnisnya, Unilever membuat campaign marketing di mana jika campaign ini berhasil, maka akan dapat digunakan untuk campaign di negara yang lain. Nah, Departemen IT Unilever menggunakan cloud untuk menerapkan campaign tersebut di berbagai negara. Jadi, mereka menyimpan data cadangan, resep produk, media file di Amazon Simple Storage Service atau biasa dikenal dengan Amazon S3 dan menggunakan EBS Snapshot Copy untuk menyalin data dari Amerika Timur, tepatnya di Virginia Utara, ke Amerika Barat, tepatnya di California Utara. Sehingga jika terjadi permasalahan pada salah satu lokasi, pihak Unilever dapat menangani dengan lebih baik. Berikutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu meskipun ransomware menjadi ancaman serius dalam dunia digital, terdapat cara ampuh untuk mengatasinya, yaitu dengan menggunakan Amazon Web Service. AWS menjadi platform cloud backup yang mampu menyimpan dan memulihkan data karena fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensinya. Berdasarkan eksperimen yang diuji, tercatat ada 29 juta serangan siber yang diblokir pada tahun 2023. Ransomware menyerang di berbagai instansi dan yang paling banyak pada sektor industri layanan kesehatan. Untuk memitigasi kemungkinan terjadinya serangan di masa mendatang, diperlukan adanya strategi backup dan disaster recovery untuk memulihkan sistem dan data elektronik setelah mengalami gangguan. Nah, penggunaan strategi backup dan disaster recovery ini sudah terbukti efektif di Unilever, yaitu perusahaan FMCG multinasional. Berikut adalah daftar pustaka yang ada pada artikel ilmiah ini. Yang pertama ada Hartono B. tahun 2023 dengan judul Ransomware Memahami Ancaman Keamanan Digital. Dan yang kedua ada Rosano A. dan Sudrajat D. pada tahun 2020 dengan judul Manajemen Backup Data untuk Penyelamatan Data Nasabah pada Sistem Informasi Perbankan dengan studi kasus PT Bank XYZ. Demikian isi presentasi dari grup 1. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.